Ya. Nah, obat bagi penyakit bangsa ini adalah menurut saya adili Jokowi, makzulkan Gibran. Karena ini Itu obat mujarab. Oh iya, Mujarab. jelas. Nah, Kalau krisis ini apinya makin besar. Ya mungkin kita harus berikan pemahaman pada partai politik ini untuk mereka mau juga bekerja sama atau menerima civil society. Lah itu baru jadi. enggak, Prabowo ini memilih aliansi aja. Dia mau beraliansi dengan masyarakat atau beraliansi dengan elit-elit politik yang terbukti gagal. Tapi itu kan kalkulasi dalam kondisi situasi stabil. Iya, ini situasinya menurut Bang Faisal udah abnormal. Ya, kalau kita bicara soal national divisiveness, pembelahan secara nasional, itu makin menjadi-jadi ketika wakil presiden hanya nyaman di kelompoknya. Dan saya tambahin Mas, tambahin. Dan ini memang benar ini Bang Faisal dan Bang Refli ya. Dia itu malah beberapa waktu yang lalu itu kan menerima, dia punya kelompok relawan, kelompok YouTuber. Ya, dan ternyata apa yang digaungkan oleh para YouTuber itu adalah justru gulingkan Prabowo. Loh, kan aneh kan? Apakah Sekber ini bisa menjadi modal sebagai pintu masuk mengkonsolidasi para tokoh-tokoh nasional? Harus bisa kata saya. Itu. Saatnya kekuatan di luar kekuasaan berkumpul. Boleh dong silaturahmi. Ya menghentikan anarkisme, untuk menghentikan saling prasangka. Kita pada akhirnya bisa jumpa di satu forum kecil ini untuk lebih fokus berbicara tentang hal-hal yang strategi mendalam, mengingat dinamika kerusuhan atau kekacauan politik hampir masif terjadi di berbagai daerah, dan masing-masing dari berbagai kekuatan elemen bangsa menyodorkan isu-isu yang mereka anggap harus dan wajib dilaksanakan oleh DPR maupun pemerintah. Sementara di kubu perubahan, kawan-kawan tetap konsisten dengan adili Jokowi, makzulkan dan menuntaskan ijazah palsu sebagai parameter menguji apakah pengadilan itu berpihak kepada rakyat atau kepada ketidakadilan. Sejauh mana ketahanan kekuasaan Pak Prabowo? Mas Roy dulu atau saya dulu? Terserah. Bang Refli. Ya, jadi begini, kalau kita lihat ya, kita barangkali sulit menduga bahwa akan terjadi riot atau kerusuhan dengan penjarahan dan lain sebagainya. Soalnya begini, eskalasi kan tidak sebesar 98, tapi ternyata walaupun eskalasinya di tempat-tempat tertentu penjarahan sudah terjadi. Dan di depan aparat, di depan kamera yang jauh lebih canggih dibandingkan tahun 98. Artinya kalau rakyat sudah bergerak, rakyat sudah marah, maka sulit bagi elit apapun untuk bisa mengatasinya. Nah, kita kaitkan dengan pemerintahan Presiden Prabowo, saya malah berpikir, waduh, ini tidak sekuat yang kita bayangkan kalau begini caranya. Artinya dengan sedikit goyangan, maka pemerintahan seperti sudah goyang begini. Nah, dan ada yang menulis bahkan Prabowo kok sendirian ya. Dalam kondisi seperti ini tidak ada agen-agen di sekitar dia yang kemarin loyalitas tinggi seolah-olah Indonesia harus bersatu, NKRI harga mati, kita 58% dan lain sebagainya. Tapi dengan sedikit goyangan seperti ini semuanya tiarap mengharapkan Prabowo menyelesaikan masalah, dan ternyata Prabowo pun belum bertindak setegas yang kita harapkan. Misalnya dia mengatakan minimal gitu ya, saya perintahkan kepada Kapolri untuk memberhentikan Komandan Brimob terlebih dahulu sebagai bentuk akuntabilitas soal salah dan tidak nanti kita akan lihat lagi. Atau bahkan saya menonaktifkan Kapolri dan lain sebagainya, langkah-langkah yang radikal. Tapi langkah-langkahnya justru ketika dia mengatakan belasungkawa terhadap Afan Kurniawan misalnya, dia bicara tentang negara kita akan bla 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 begini, yang masih pidato ketika dia dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan genting seperti ini. Nah, saya melihat sepertinya kok dua hal, sense of crisisnya tidak ada, atau perangkat-perangkat untuk menilai situasi itu kurang, sehingga terlihat bahwa pemerintahan ini tidak terlalu sophisticated, mudah sekali digoyang. Dan kalau kita kaitkan dengan misalnya katakanlah ini konflik elit, ini rakyat, akar rumput yang mudah sekali terbakar, saya khawatir ini mudah sekali digoyang sedikit saja, ditwist sedikit saja, maka kemudian langsung merambah ke sini dan langsung bicara tentang head to head kekuasaan. Mudah-mudahan saya salah, tetapi
Kalau pemerintahan ini terlalu lemah, ya saya membayangkan bagaimana ya nasib sampai 4 tahun mendatang begitu. Karena itu harus ada turning point yang saya harapkan di September Oktober ini, karena udah 1 tahun pemerintahan dan itu harus memberikan kesan tegas. Kalau saya ya, pisahkan antara kekuatan oligarkis Jokowi dan kekuatan baru yang coba dibangun Prabowo dengan kesejahteraan dan pasal 33-nya. Itu sebagai standing point saya. Bang Roy Surya. Ya, setuju banget ya. Dan saya melihatnya bahkan lebih insya Allah lebih tajam lagi gitu ya, Bang Faisal dan Bang Refli gini. Yang saya lihat bukan hanya Prabowo itu sendirian, tapi malah orang yang seharusnya ada di dekat dia dan membantu dia selaku wakil dia, itu malah menunjukkan kalau menurut saya ketidakkompakan atau justru malah ya mungkin saya terlalu jauh mengatakan perlawanan. Tapi begini, jelas betul ya, meskipun saya hanya melihatnya melalui berita karena barusan saya datang dari Jogja. Artinya ketika kemarin malam itu Pak Prabowo itu mengumpulkan para ketua partai, itu dia tidak didampingi oleh si Wapres itu. Itu masalah. Itu masalah, itu sangat masalah. Itu bagaimana itu? Lah itu krusial banget. Yang kedua adalah ketika kemudian selanjutnya dilakukan press conference oleh Pak Syafri Samsudin, didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian juga Panglima TNI, Kapolri, dan juga 3 kepala staf. Sayangnya tidak ada tanya jawab. Gitu. Jadi itu kayak apa ya, searah saja. Itu kurang bagus gitu. Ya, itu banyak peristiwa beragam cerita di bawah. Tapi di pusat kekuasaan tadi menarik gitu. Ada pertemuan para elit-elit partai dengan Presiden Prabowo. Iya, tidak ada. Kemudian ada pertemuan ojol dengan Gibran kan. Nah, ojolnya yang lucu kan. Ojolnya yang lucu kan orang jadi bertanya-tanya, ini ojol beneran atau ojol-ojolan? Jaketnya sama sekali baru tuh dari kalau kita lihat ya, memang tapi ada satu peristiwa lagi supaya dimatangkan sama Bang Refli. Itu juga di Medan, Bobby juga bagi-bagikan sembako, beras. Memang kelakuan geng Solo ini ya, memang selalu mengambil angle memancing di air keruh. Ya. Selalu politik pencitraannya tinggi sekali. Jadi instead of dia mau menyelesaikan masalah, yang diambil adalah angle-angle di mana dia bisa terdongkrak popularitasnya di mata rakyat kecil. Jahat itu sebenarnya. Ya kan, kalau di mata kita udah paham cara-cara seperti itu. Apalagi misalnya kemarin diawali dengan, abang perhatikan nggak? Ada apa namanya tulisan-tulisan 1312 itu ada di mana-mana. Itu misalnya gimana itu? AB. Itu niru dari peristiwa yang terjadi tahun 30-an 40-an di London atau di luar negeri, itu all cops are busted gitu. Okay. Jadi yang diserang memang kepolisian. Okay. Gitu lah. Ya, ada petugas yang jelas gitu. Dan itu kan targeted banget gitu loh. Jadi kalau 13 itu A, 3 itu C cops ya. A lagi all busted gitu. All busted. Oke. Nah, jadi apa itu pokoknya penjahat gitu loh. Iya. Masif banget. Bahkan di rumahnya Sahroni ditulis itu. 13-12 acap gitu. Di rumahnya Uya Kuya juga saya lihat kemarin juga tertulis itu. Jadi memang mereka itu sudah punya, ada yang mengarahkan ini. Dan masa Jarah kok bawa pilok? Itu kan juga sudah jelas kan gitu. Kemudian Jarah bawa tangga. Jarah sudah jelas. Bisa-bisanya keluar tuh bawa odor AC. Odor AC itu kan nggak gampang bawanya gitu loh. Bawa, kemudian bawa parabola juga dibawa. Kalau TV gampang lah netel. Tapi artinya gini, saya moga-moga saya salah ya gitu. Apa artinya? Moga-moga aman gitu ya gitu. Jadi kalau sektor ekonomi tidak, karena ketika menjarah itu, Bang Refli juga perhatikan, suara-suara jangan dibakar. Karena kalau dibakar pasti meluas. Ya kan? Itu enggak. Dan munculnya kemarin, karena saya di Jogja kemarin, ada tokoh-tokoh daerah itu yang bisa memberikan ketentraman. Ya gitu, misalnya kalau di Jogja itu ada Ngarso Dalem itu bisa memberikan ketentraman. Kemudian di Jawa Timur ya, meskipun kita tahu ada kasus ya, tapi Khofifah itu juga terjun di dekat Gedung Gerahadi ya untuk memberikan itu. Dan dulu di 98 itu nggak ada kayak gitu. Tapi ini kita sama-sama tanya ya. Iya. Demo ini forward ya untuk apa gitu? Karena gini, kalau memang untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo, apa iya sudah saat itu tumpangannya Mas kalau saya lihat. Ya makanya numpangannya di situ. Apa iya sudah saatnya, misalnya gini, kita bicara tentang konstelasi politik. Misalnya kata pengamat tuh ini sedang main catur nih sebenarnya antara Prabowo dan Jokowi. Ya, setuju. Siapa memajukan siapa itu soal main catur saja.
Nah sekarang apa sudah saatnya kelompok ini mau melakukan perang terbuka? Kalau yang kemarin diam-diam. Sampai sejauh misalnya. begitu Bang ya? Oh iya setuju. Jadi kalau misalnya perang terbuka paling gampang dari sisi mekanisme ketatanegaraan, ya kalau Prabowo jatuh yang naik kan wakil presiden. Nah, itu. Banyak peristiwa, tapi kan yang paling pasti itu hasil dari akumulasi 10 tahun Ya. Ya. praktek kekuasaan Jokowi. Nah, kemudian itu. menimbulkan Iya. ledakan kuat. Ya. Tumpukan ketidakadilan, Iya. peristiwa di Rempang, pengambilan hak-hak rakyat tanah, masalah ijazah palsu, masalah korupsi di mana-mana, partai politik dilumpuhkan, Ya. LSM dikriminalkan, ulama-ulama. Ini kan akumulasi kan. Akumulasi Iya. itu. Jadi kalau cerita ada operasi pertarungan antara kelompok ini kelompok itu hanya terjadi Kalau saya nilainya gini. kecil. Iya. Gini Pak Faisal. Natural dulu. Iya. Kita lihat natural. Yang saya lihat pertama kali itu sebenarnya demo tanggal 25 awal yang menaik itu adalah soal statement kebijakan yang tidak bijak dari DPR. Itu dulu sebenarnya memacu. Ya gitu. Jadi ketika DPR menerima tunjangan rumah dinas yang ternyata sudah diterima mulai Oktober Ya. 2024 yang lalu sebanyak 50 juta per bulan. Sehingga akhirnya berbagai tunjangan itu menjadi 100 juta lebih. Itu di luar kalau ada anggaran-anggaran lain ya. Nah, tapi kemudian tambah satu hal yang mungkin kecelakaan di luar yang diprediksikan oleh kepolisian, yaitu tragedi meninggalnya Mas Afan Kurniawan tanggal 28 itu. Itu yang kemudian berbelok ke situ, dan disitulah di tengah-tengah itu kalau saya nilainya ada tumpangan yang disampaikan Mas Refli tadi. Kalau gini misalnya ya, saya mengajukan analisis begini. Tadi kan dibilang 10 tahun Ya. pada pemerintahan Jokowi. Kemudian tentu ada akumulasi kan kemarahan terus-menerus. Nah, tetapi kan akumulasi kemarahan tersebut tidak bisa ditujukan lagi kepada Jokowi karena dia bukan yang berkuasa. Ya. Tapi orang masih segan untuk menunjukkannya pada Prabowo karena orang masih wait and see. Nah, bisa nggak yang terjadi begini? Misalnya, bahwa sesungguhnya ini satu kelompok yang 10 tahun menindas kita ini dalam tanda kutip ya. Menindas rakyat. Iya, menindas rakyat. Ini sudah mulai melihat bahwa now or never, seperti dulu cerita lakon-lakon 65 itu. Ini ibu Pertiwi itu sudah hamil besar. Ya, hamil tua. Hamil tua sudah siap meletus. Kalau mumpung kita masih memiliki kekuatan dan jaringan yang barangkali bisa digerakkan, resources orang yang pernah dikriminalkan, orang yang sekarang dirampas kebun sawitnya, orang yang sekarang dijadikan tersangka padahal sudah established dan lain sebagainya. Nah, orang itu kan lagi marah juga. Nah, bisa nggak kemudian kita lakukan preemptive attack sebelum kita di-attack, karena nanti kapan, itu kan hanya soal waktu saja. Ya. Kalau misalnya masyarakat yang sudah marah ini tidak percaya lagi sama Prabowo, maka kan jebol. Tapi kemarahan itu tidak pada Prabowo-nya, karena kan yang 10 tahun kesininya. Ya. Nah karena itu dia kemudian berusaha membelokkan isu bahwa akhirnya daripada diserang duluan lebih baik menyerang duluan. Nah, menyerang duluan itu tentu barangkali untuk membusukkan pemerintahan Prabowo yang dianggap tidak mampu, memberikan pesan kuat kepada pemerintahan hari ini, awas, kalau Anda macam-macam, kami bisa punya Lebih kekuatan yang dahsyat. bisa digerakkan dahsyat untuk menumbangkan Anda. Maka kemudian Prabowo tidak akan pernah bergerak kecuali dia terus merekat pada kekuasaan ini. Padahal komponen society menginginkan dia lepas. Bahkan Kalau tadi saya gitu. bisa menyederhanakan antara analisis lapangan oleh Bang Roy Surya dan kemudian prediksi Bang Refli Harun. Saya coba sederhanakan. Ini kan awal pertarungan di sentrum kekuasaan. Ya. Oke. Satu tawaran yang menjamin bahwa lahirnya pemerintahan kompromi itu bisa menciptakan pertumbuhan 8%. Bisa membangkitkan konsolidasi energi. Emang bisa 8%? Bukan ini rangkaian. Ininya janjinya. Anjunya. Kompromi-kompromi itu Ya. outputnya adalah juga bagaimana makan bergizi gratis untuk Ya. menstabilkan kehidupan masyarakat di bawah. Tapi sampai pada hari ini pemerintahan Prabowo dalam tanda petik yang terlihat utuh Ya, gagal belum dalam bisa. Ya. tata kelola manajemen kekuasaan kompromi. Setuju itu. Ya kan? Ya. Nah, apakah ini bertahan? Saya mendapat informasi sore ini elit-elit partai sudah punya kalkulasi bahwa persoalan ini tidak bisa lagi diselesaikan di atas meja presiden. Pendekatan trias politika dengan pendekatan konsolidasi kepemimpinan kolektif harus dibangunkan. Harus ada keputusan yang extraordinary. Ya.
keputusan out of the box sehingga peta ini bisa menyelesaikan masalah. Kalau seandainya partai-partai yang kemarin diundang Pak Ya ketemu kemarin ya. Kemudian ada satu kesepakatan bahwa memang ini juga beban Gibran. Ya. Penegakan hukum juga, rakyat menuntut Jokowi diadili. Ya. Kemungkinan bisa masuk nggak ke jalur konstitusi. Jadi menarik ini perbincangan yang menarik untuk kebutuhan pemerintah dan kebutuhan kesuksesan program pemerintahan ke depan. Gibran menurut saya ketimbang dia itu aset, justru lebih menonjol sebagai beban. Kan? Ya. Karena dia beban, maka ya Prabowo harus menghilangkan beban ini. Cuma kan Prabowo tidak mungkin dengan subjektivitas sendiri. Ada aspirasi konstitusional purnawirawan. Ya. Tapi aspirasi ini disambut secara malu-malu oleh istana. Karena dia melihat apa iya sih ada dukungan yang kuat. Oke. Nah, karena itu kemudian ya dia wait and see. Makanya saya bilang ini akan dipakai sebagai alat bargaining. Kapanpun akan dikeluarkan. Nah, bisa jadi saat ini yang tepat. Karena begini sebenarnya. Kalau saya jadi presiden, saya tidak menginginkan wakil presiden seperti Gibran. Kenapa? Setuju. Dia menjadi liability saya. Setiap hari orang mengkritik pemerintahan saya karena Gibran. Padahal saya butuhkan wakil presiden workable yang bisa bekerja. Kan orang seperti Prabowo itu tidak tahan secara untuk detail. Dia menghadapi wakil presiden seperti ini. Dia butuh yang workable. Seperti misalnya SBY yang suka pidato-pidato, tapi ada JK yang bisa menyelesaikan persoalan di bawah. Ada pekerjaan operasionalnya. Jadi dia pidato di atas, tapi operasional mesinnya berjalan. Nah, Gibran tidak ada kedua-duanya. Operasional ke bawah tidak, ke atas juga tidak. Bahkan dia lebih mencitrakan diri sebagai wakil presiden relawan. Jadi dia hanya nyaman dengan kelompoknya sendiri. Jadi kalau kita bicara national divisiveness, pembelahan secara nasional, itu makin menjadi-jadi ketika wakil presiden hanya nyaman di kelompoknya. Dan saya tambahin Mas, tambahin. Dan ini memang benar ini Bang Faisal dan Bang Refli ya. Dia itu malah beberapa waktu yang lalu itu kan menerima, dia punya kelompok relawan, kelompok YouTuber. Ya, dan ternyata apa yang digaungkan oleh para YouTuber itu adalah justru gulingkan Prabowo. Kan aneh kan? Rame di itu. Iya. Salah satunya oleh perempuan itu. Iya, perempuan itu yang Jati Sahara. Saya setuju sekali Bang Refli mengatakan bahwa ini menjadi satu beban ya gitu bagi yang bersangkutan. Dan misalnya kemarin terima yang saya tadi bilang ojol palsu itu ya. Harusnya kalau negarawan itu terima gitu kan langsung keluar tampil menjadi solusi. Ini loh ojol sudah kita bereskan dan tampil ngomong gitu kan. Tapi saya tidak mau terjebak dengan perbincangan abang berdua. Iya, apa itu? Karena tadi di awal ini ada satu pelumpuhan kekuasaan. Oh, memang. Ya itu yang harus disolusikan. Jangan lagi kita diskusi. Kita bicara ini kondisi emergensi. Kalau krisis ini berlanjut, maka yang tersedia penyelesaian masalah pendekatan kolektif bahwa harus ada pemutakhiran politik. Struktur kekuasaan, kabinet dan wakil presiden itu dievaluasi total. Iya. Kan? Dan nah, menurut bagaimana kawan-kawan gerakan perubahan ini merespon realitas ini, suara ini dalam bentuk. Ya, tapi tetap harus juga gini, Bang. Kalau mungkin saya salah ya, tapi kalau melihat rakyat itu juga tidak terlalu menginginkan nanti misalnya kemarin kan ada tokoh-tokoh politik yang dipanggil kan, gitu. Nanti, ini nanti parpol lagi nanti yang yang menguasai lagi gitu. Rakyat itu butuh Pak Prabowo itu berani tampil dengan genuinnya dia gitu loh. Kalau masih ada. Tapi sudah terlanjur disimpulkan hampir nyaris merata bahwa makanya kekuasaan ini tidak berfungsi. Mesin politiknya tidak berjalan. Iya. Bagaimana? Ya karena dikacau dari dalam sendiri. Kalau saya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama jalan keluarnya adalah Prabowo menggandeng partai politik kembali, merajut kembali, dan itu konvensional kan. Karena terbukti partai politik ini walaupun 100% tidak benar-benar taat, tidak benar-benar punya cita-cita untuk membangun peradaban yang lebih baik untuk Indonesia. Kecuali tadi memberikan keuntungan-keuntungan bagi partainya dan kemudian kerabat-kerabat di partai politik tersebut. Dan itu kelihatan betul kan, dengan menunjuk orang-orang tertentu masuk dalam kabinet. Nggak ada lagi prinsip meritokrasi, yang penting masukkan orang kepercayaan, masukkan keluarga ke dalam kabinet. Nah, pilihan Pak Prabowo adalah pilihan orang-orang yang sebenarnya orang tidak ideal.
orang-orang yang sebenarnya pragmatis, orang-orang yang cuma ingin memanfaatkan jabatan dan kekuasaan ini untuk kesenangan atau diri dan kelompok. Nah, pilihan lainnya adalah dia beraliansi dan society. Bagaimana caranya? Nah, itu yang harus terjadi. Begini, masa sih orang tidak ada 1-2 orang di lingkaran Prabowo yang bisa mengcapture Dengan clear ya. ya dengan clear tokoh-tokoh di civil society, ada tokoh-tokoh di luar pemerintahan yang sesungguhnya bisa diajak beraliansi. Syaratnya satu, tokoh itu memiliki sejarah, punya integritas, ya kan, punya konsep, punya jaringan dan lain sebagainya. Kan bisa duduk bersama itu. Ya. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah satu, misal ya, bisa saja kemudian berarti pemakzulan harus jalan. Yang kedua adalah reposisi kabinet tentunya. Pertanyaannya adalah bagaimana nanti dukungan partai politik di DPR? Begini, partai politik itu tidak akan kuat kalau yang dihadapinya gelombang rakyat yang Pasti. kemudian sudah mendukung Prabowo. Anda mau berhadapan dengan kita misalnya ya, dengan rakyat maksud saya. Nah, dia pun juga mengkeret juga karena pada dasarnya partai politik itu kan cuma on the paper berapa orang elitnya, dan mereka bekerja itu mengatasnamakan saja, tapi yang namanya sikap militan untuk perubahan itu nggak ada, kecuali mereka digerakkan dengan sembako dan lain sebagainya. Nah, beda sama orang-orang yang bekerja di society yang memang tanpa pamrih, yang ingin perubahan yang lebih baik. Prabowo berhitung dia, kalau saya mendekat kepada society dan tokoh-tokohnya, apakah saya akan mendapatkan sebuah pemecahan masalah yang once for all, sekali tapi langsung semuanya. Tapi dia harus tahu kalau dia bergantung kepada kekuatan-kekuatan partai politik yang ya kita tahu lah tokoh-tokohnya, maka dia akan capek lagi, akan sibuk bernegosiasi lagi. Ini hilang, tapi masuk yang baru, negosiasi lagi. Jadi dia tidak akan pernah menyelesaikan persoalan bangsa ini karena dia hanya berputar pada lingkaran setan seperti itu. Tapi kalau dia berani mengambil ini, maka saya yakin karena yang dihadapi oleh rakyat ini bukan presidennya, tapi orang-orang yang kira-kira culas di sekitar kekuasaan. ODGJ lagi lah. Maka jauh lebih gampang. Beda kalau yang dihadapi adalah Prabowo yang berhadapan sama masyarakat. Enggak, Prabowo ini memilih aliansi aja. Dia mau beraliansi dengan masyarakat atau beraliansi dengan elit-elit politik yang terbukti gagal. Tapi itu kan kalkulasi dalam kondisi situasi stabil. Iya, ini situasinya menurut Bang Faisal udah abnormal. Ya, kalau dalam kondisi yang stabil tidak ada pilihan. Pilihannya cuma sama elit politik yang ada di MPR DPR. Iya kan? Karena ini kondisi tidak normal, maka tersedia alternatif kedua. Selain itu apa lagi? Karena itu banyak diperbincangkan. Iya. Kalau krisis ini apinya makin besar, apa yang mau dipakai? Ya mungkin kita harus berikan pemahaman pada partai politik ini untuk mereka mau juga bekerja sama atau menerima civil society. Lah itu baru jadi. Atau gini, agak radikal sedikit boleh ya? Bukan, sekarang kalau memang kan hitam putih ini kan algoritma. Iya. Kalau orang abu-abu nggak akan jadi gitu kan. Iya. Ini hitam putih. Kalau dia mau gunakan infrastruktur partai politik, kita masuk di pembahasan jalur konstitusi. Iya. Kan tadi saya kasih gambaran. Presiden menghimpun partai politik dalam rangka stabilitas keamanan itu bukan sesuatu Tapi kemarin sudah dicoba ketika partai politik full yang kemudian menjalankan surat dari Purnawirawan TNI itu situasinya tidak beda. Terbahas gitu loh. Oke. Kita udah sampai di situasi ini saya mau bicara dari penting sisi depan. Clear. Jadi gini, kan kita mengandaikan ini bukan lagi jalur konstitusional yang kita pakai, tapi jalur ekstra konstitusional. Jadi ekstra konstitusional berbeda dengan inkonstitusional. Nah, ekstra konstitusional itu coba lihat apa yang tersisa dari pemerintahan sekarang ini. Saya menganggap yang tersisa adalah Presiden Prabowo saja. Itu pun ada reserve-nya. Dia bukan sosok yang sempurna, tapi karena dia primus inter pares, maka dia punya peralatan untuk melakukan apapun. Kalau dia mau agak radikal melihat wah ini brengsek semua orang di partai politik brengsek dan lain-lain. Tapi saya mau masuk dekret gitu ya dia. Ini kan dilema. Di satu sisi ada harapan kepada presiden buat terobosan, tapi presiden itu memangku beban yang membuat reaksi rakyat juga. Itu masalahnya memang. Jadi gimana Anda mengharapkan presiden bertindak, tapi kemudian dalam kompromi yang
melilit presiden itu sendiri. Iya, karena itu menurut saya kita berusaha melepaskan presiden dari lilitan dengan Ya. memberikan Bagaimana caranya? kita memberikan gesture kekuatan kepada seorang presiden. Seorang pelobi politik bertanya, Pak Refli sudah bangun komunikasi langsung dengan presiden? Belum. Merasakan Tetapi suasana kebatinan? Ya. tetapi ya kan? Mendengar informasi yang sebenarnya di lingkar kekuasaan. Ya, apa tetapi aja begini. terjadi? Iya, iya. Ini Tetapi dibuka dulu. iya, I know. Iya kan? Iya, tetapi kan kita harus konsolidasi dulu civil society-nya. Itu di ujung. Iya, Ya. kalau kita nggak punya bargaining power kita nggak bisa. Paket Ganti semua. partai gitu. politik ini masih kita harapkan dalam rangka perbaikan Ya. dengan bersihkan struktur kekuasaan. Gibran udah nggak usah lah. Iya. Kabinet juga dirombak. Karena saluran itu partai politik. Iya. Nah, akan muncul dalam kewarasan konstruksinya Iya. sejauh mana mendekati partai politik dan siapa yang memiliki pengaruh untuk menyatukan partai politik. Ya, Karena kalau presiden mengumpulkan di istana itu kan simbolik. Iya. Dalam rangka pernyataan bersama soal situasi stabilitas Ya. keamanan. Ya. Tapi kalau udah masuk jalur konstitusi kan kalkulasi. Oh, betul. Ada nggak tokoh yang mungkin bisa? Kalau Ya. saya Apa bisa datang dari kelompok civil society? Kira-kira bisa nggak dimunculkan? Misalnya gini, dulu 98 kan? Ada tokoh yang Ada bisa tokohnya. muncul. Ada 4 lah waktu itu ada Golkar. 4. Ya. Itu Gus Dur juga digulingkan, ada tokoh juga. Iya. Hari ini siapa? Iya. Iya, ini gini, kan tokoh itu menurut saya ya tidak bisa kita tunjuk sekarang. Setuju. Dia akan muncul seiring dengan situasi kondisi yang berkembang. Tetapi kan yang paling penting adalah konsepnya dulu. Konsep kita ini mau jalur konstitusional atau mau jalur ekstra Kita konstitusional. bicara jalur konstitusional. Tidak Oh, kalau tes-tes. konteksnya susah. Kalau konstitusional kita masih tadi. Misalnya kalau misalnya mau memberhentikan wakil presiden, Ya. ya harus melalui jalur step by step DPR, MK, DPR, 34%. DPR. Itu jalur konstitusional. Agak selain itu mekanisme susah. Nggak mungkin. Susah dari Susah. sisi konsolidasi politiknya seperti apa? Itu agak sulit karena kemungkinan kalau konstitusional murni kemarin nih Bang Wai, itu udah dicoba kayaknya DPR yang tadi kata Bang Refli malu-malu atau takut. Kemarin kan menarik itu. Nah, Membentuk namanya sekretariat bersama. bersama. Betul. Apakah sekber ini bisa menjadi modal sebagai pintu masuk mengkonsolidasi para tokoh-tokoh nasional? Harus bisa kalau menurut saya. Itu. Saatnya kekuatan di luar kekuasaan berkumpul. Boleh dong silaturahmi. Ya menghentikan anarkisme. Untuk menghentikan saling prasangka. Begini, usulannya adalah kan kita baru saja mendeklarasikan itu. Nanti kita akan undang coba tokoh-tokoh, ya, undang tokoh-tokoh Dalam waktu dekat. dalam waktu waktu dekat. dekat. Dan kemudian kita mencapai sebuah Satu kesepakatan visi yang bersama. sama. Ya tidak, yang penting kan jelas agendanya. Biasanya gini, orang itu bisa berbeda cara pandangnya, tapi kalau Agendanya sama, jelas. kan mudah sekali. Semua perbedaan itu bisa kita selesaikan asal mengarah ke sana. Sama itu. Nah nanti setelah itu kita sepakati kemana? Seperti tadi kan kita nggak bicara di wacana lagi tapi action. Action. Nah actionnya itu bisa jadi salah satu alternatifnya tadi. Jadi Setuju. kita mengundang semua komponen society, tokoh-tokoh untuk bersama-sama mengerjakan isu ini yang sudah lama sekali sebenarnya digulirkan tetapi tidak Muncul, ya. implementasinya nggak ada. Nah sekarang dengan adanya situasi 3 hari terakhir ini kita melihat bahwa mudah-mudahan akan ada akselerasi bahwa memang negeri ini baru aman kalau seandainya clear dulu pemisahan antara rezim 10 tahun dengan rezim yang baru ini. Setuju. Minyak dan air. Karena kalau tumpang tindih maka luka, utang, Masih ada masalah rezim lalu tiba-tiba ditumpangkan ke sini. Dan ini pun bisa berkilah yang baru ini, pemimpin yang baru bahwa ini adalah residu yang lama. Sehingga kita Kesulitan. begitu Setuju. saja. Clear cut. Setelah clear Itu kan cut, sudah dimainkan sama Bang Rosuri. Ya harus. ya, tetapi belum sampai belum naik, betul. belum sampai Menghunjam, ini. betul, iya. Kan itu akan sampai kalau seandainya tadi anasir-anasir itu sudah keluar dari Lewat, pemerintahan. ya. Anda menyingkir dulu dah, ya kan? Pembersihan secara total. Iya. Nah, Itu Cuma baru. ini mau di ujung acara kita saya Ya. mau sedikit untuk Baik. Bang Rosuri ya. Ya.
kemungkinan situasi ini apa yang bisa disimpulkan? Apakah berlanjut atau tambah parah atau damai? Kalau dari eskalasi yang terjadi baik tidak hanya di Jakarta ya, saya coba motret dari kota, itu memang akan naik terus ya, apalagi dengan sudah muncul korban-korban berikutnya ya. Kemarin ada almarhum Afan Kurniawan dari ojol, barusan ada korban Reza dari Jogja ya gitu, yang kemudian mahasiswa Amikom. Saya dengar juga dari Makassar ada 3 korban ya gitu, meskipun itu dari gedung DPRD. Dan bukannya tidak mungkin ya kalau ini naik terus, dan kalau penanganannya masih sporadis seperti sekarang pasti akan naik, dan naik itu akan menimbulkan eskalasi yang lebih meningkat. Dan eskalasi yang meningkat menurut saya itu justru plus minusnya ada. Plusnya adalah mempercepat Pak Prabowo itu juga segera sadar ya, segera sadar dan mengambil langkah itu. Bang Refli. Kalau saya ya, kita tidak usah berpikir apakah itu bakal naik atau tidak, tetapi apa Ya, mesti panacea, obat untuk penyakit bangsa ini. Ya. Nah, obat bagi penyakit bangsa ini adalah menurut saya adili Jokowi makzulkan Gibran. Karena ini itu obat mujarab. Oh iya, jelas. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kita bicara hal lainnya. Nah, hal lainnya itu jauh lebih gampang kalau ini terjadi. Karena artinya kalau adili Jokowi secara simbolik kita tidak membiarkan kesalahan, kejahatan, kebrutalan selama 10 tahun. Makzulkan Gibran, kita tidak membiarkan bangsa ini punya potensi dipimpin orang yang tidak memiliki kapasitas. Begitu. Karena itu kita menyelamatkan bangsa ini dengan dua cara tadi. Mungkin saya bisa tutup acara. Siap, silakan. Jadi mungkin bisa saya simpulkan atau mungkin analisa saya atau pesan saya berharap Sekber ini diterima oleh berbagai kalangan untuk saling merajut kebersamaan, membangun persatuan dari gerakan-gerakan perubahan yang sudah memang sejak awal konsisten. Dan di ujung acara ini kita juga berharap mohon untuk buang ego, membuka pintu-pintu komunikasi agar kebersamaan sesama lintas anak bangsa bisa duduk bareng dan membuat keputusan yang tepat, respon yang tepat terhadap situasi.